Kalau memang Anda seorang Kristen yang baru menjadi Kristen, baru percaya Yesus, dan Anda baru tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah, Anda diselamatkan. Amin, saya percaya itu Anda akan diselamatkan. Seperti penjahat yang di sebelah Yesus itu, bukan? Dia tidak ngerti apa-apa tentang Tritunggal. Ketika dia beriman kepada Kristus, Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau di dalam Firdaus bersama aku. Tidak masalah, Anda juga akan diselamatkan. Tapi kalau Anda sudah lama menjadi Kristen, termasuk Pak Juruan Sinaga yang katanya sudah 20 tahun menjadi pendeta, dan juga penganut Tritunggal, selama berapa? 5 tahun apa 7 tahun itu. Kemudian dia berpaling dari Tritunggal, menolak Tritunggal sekarang. Nah, Anda itulah seperti Pak Juruan, itulah yang menurut saya tidak akan diselamatkan. Kedua, orang-orang Yahudi sampai sekarang, atau Yudaisme itu ya sampai sekarang, itu menolak Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Yahweh itu sendiri, adalah Elohim itu sendiri. Mereka menolak sampai sekarang. Nah, sekarang saya membalikan serangan itu kepada Bapak. Silakan Bapak juga tolak, ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan juga. Yesus itu bukan Allah. Sesuai dengan pandangan Yudaisme. Bagaimana? Bapak setuju apa tidak? Iya, beberapa hari yang lalu, 4 atau 5 hari yang lalu, ada sebuah perdebatan ya antara saya dengan Bapak Pendeta Juruan Sharon Sinaga. Beliau dulunya itu adalah sekjen di Gereja Bethel Pentakosta Indonesia yang sekarang sudah berubah nama. Kemudian sekarang menjabat sebagai senior advisor di Gereja Bethel Pentakosta Internasional dan di posisi Ketua Majelis Pertimbangan Rohani. Nah, saya berdiskusi secara terbuka di YouTube channel saya. Sudah bisa melihat di channel saya perdebatannya. Ya, di dalam sepanjang perdebatan itu memang kami berbeda pendapat. Tema daripada diskusi adalah menekankan tentang keesaan Allah menurut Alkitab. Dan saya sebetulnya setuju dengan teks-teks yang diberikan oleh Pak Juruan ketika dia mempresentasikan adanya keesaan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Saya sepakat dengan itu dan tidak menjadi persoalan karena kami dari pihak Trinitarian juga percaya itu. Jadi saya mewakili tim Trinitarian, lalu Pak Juruan mewakili ajaran Allah yang Esa yang menolak adanya 3 pribadi. Karena kita bicara tentang Allah yang Esa, maka saya menyoroti kata Esa itu. Di dalam PL saya memberikan Ulangan 6 ayat 4, kata Esa kan muncul di sana. Nah, waktu kata Esa muncul di sana, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Esa kan. Esa di situ tidak bisa dimengerti satu pribadi yang tunggal mutlak. Kalau kita mengartikan demikian, maka itu akan melewat begitu banyak sekali ayat Alkitab yang mencatat ada kejamakan pribadi. Misalnya Kejadian 1:26 yang sudah saya tunjukkan itu. Dan saya memberikan beberapa teks yang menyebutkan kata ehad yang tidak boleh diartikan satu pribadi. Saya sudah tunjukkan itu dan saya kemudian mengkontraskan dengan kata esa yang lain atau kata yang bisa diartikan satu yaitu yahid. Jadi ada kedua kata Ibrani yang bicara tentang satu. Bisa ehad, bisa juga yahid. Dan yahid di dalam kemunculannya di dalam Perjanjian Lama itu menunjuk kepada satunya atau satu yang tunggal. Dan saya sudah memberikan beberapa teks yang menyangkut hal tersebut. Saya lalu mempertanyakan kepada Pak Juruan, mengapa kalau Alkitab itu setuju adanya pribadi yang tunggal secara mutlak, kenapa dia tidak menggunakan kata yahid? Kenapa kok pakai kata esa atau pakai kata ehad di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan banyak teks-teks yang lain? Kenapa? Itu kan pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh Pak Juruan. Kemudian saya masuk ke dalam Kejadian 1:26 membuktikan ada kejamaan pribadi di sana. Dan ketika saya tanya apanya yang jamak di sana, Pak Juruan lagi-lagi tidak bisa menjawab, bahkan lari ke tempat lain. Dia lari kepada Adam yang katanya Adam itu trikotomi dari tubuh, jiwa, dan roh.
Padahal saya sedang menyoroti kata kita. Saya tidak pergi kepada Adam, manusia yang dicipta itu. Tapi Pak Juruan menyimpangkan itu, mengarahkan kepada Adam yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya di dalam teks tersebut. Walaupun saya sudah kejar berulang-ulang, tapi beliau tidak bisa menjawab. Kenapa? Itu justru membuktikan bahwa memang Tritunggal itu benar. Ya, Pak Juruan tidak bisa memberikan pertanggungjawaban iman di sana. Nah, itu debat yang kami lakukan, dan setelah debat selesai, kemudian saya tidak tertarik untuk melanjutkan, tetapi Pak Juruan memposting tanggapan singkat terhadap debat tersebut antara saya dengan dia, dan saya melihat di channelnya kok dia menanggapi perdebatan tersebut. Nah, karena itu sekarang saya akan memberikan jawaban balik atau tanggapan balik terhadap tanggapan atau respons Pak Juruan dari perdebatan tersebut. Nah, saya hanya mencatat ada 3 poin saja yang harus saya tanggapi karena itu video singkat dari dia. 3 poin yang akan saya tanggapi. Nah, saudara akan melihat potongan-potongan video dari Pak Juruan, kemudian berdasarkan potongan tersebut saya akan langsung memberikan tanggapan. Mari kita melihat potongan video yang pertama dari Pak Juruan Sinaga. Allah Esa, yaitu ajaran yang mempercayai bahwa ada satu Allah Elohim, yang mana dia sendirilah datang berekspansi menjadi manusia. Istilah yang lebih terkenal secara teologis itu disebut berkenosis. Lalu Allah yang sama datang menjadi manusia ke wilayah manusia dari wilayah roh, dan Allah yang sama datang sebagai roh, itulah Roh Kudus. Itu respon pertama dari Pak Juruan di dalam YouTube-nya beliau, dan dia mengatakan bahwa Allah Esa itu adalah Allah yang satu, ada satu Allah yang kemudian berekspansi atau berkenosis atau berinkarnasi menjadi manusia. Lalu Allah yang sama itu datang jadi manusia ke wilayah manusia dari wilayah roh. Dan Allah yang sama datang sebagai roh, dan itulah Roh Kudus. Jadi memang dia menganggap bahwa Allah itu cuma satu keberadaan, satu pribadi yang kemudian menyatakan diri dalam 3 perwujudan di sana. Tapi menunjuk kepada Allah yang sama yang satu pribadi, bukan 3 pribadi menurut Pak Juruan. Nah, kalau dia mengatakan Allah yang sama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan itu menunjuk pada Allah yang sama, saya sepakat dengan itu, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah Allah-Allah yang berbeda. Bukanlah ada 3 Allah yang satu sama lain itu berbeda. Allah pertama Bapa, Allah yang kedua Anak atau Yesus Kristus, dan Allah yang ketiga adalah Roh Kudus. Kita tidak percaya, Trinitarian tidak percaya ada 3 Allah yang berbeda, yang terpisah, sehingga kita menjadi triteisme. Tidak seperti itu. Kalau Bapak mengatakan Allah yang sama, Bapa itu, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang sama, kita setuju. Kami pihak Trinitarian setuju karena memang Allah cuma satu esensi saja, satu substansi atau satu hakikat, Sinaga. Tapi kalau saya yakin yang dimaksud adalah Pak Sinaga kepada Allah yang sama itu menunjuk pada satu pribadi yang sama. Dan di poin itulah saya tidak setuju. Karena sekalipun Allah itu satu esensi, satu keberadaan, satu substansi, tetapi dia memiliki 3 pribadi. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Seperti yang saya sudah tunjukkan dalam Kejadian 1 ayat 26. Yang saya elaborasi dengan teks-teks lain. Karena Kejadian 1 ayat 26 bicara tentang penciptaan manusia, suatu penciptaan. Maka saya kemudian mengkaitkan dengan teks-teks lain di mana bukan hanya Bapa yang mencipta, tapi juga Anak atau Yesus Kristus juga mencipta, dan Roh Kudus juga mencipta. Jadi ada 3 pribadi di sana. Tapi bukan berarti ada 3 pencipta. Tetap hanya ada satu pencipta, Yesaya 44:24. Karena Allah itu cuma satu esensi. Nah, bagaimana memandang teks tersebut? Di dalam perdebatan, Bapak tidak menjawab sama sekali hal itu. Bapak mengesampingkan itu, dan Anda cuma menekankan pribadi Allah yang Esa. Ya. Jadi saya sependapat bahwa Allah itu Esa,
bahwa Bapa dan Roh Kudus menunjuk pada Allah yang sama dalam pengertian satu esensi yang sama, setara, sederajat. Oke, saya percaya. Tetapi ketika mengatakan Allah yang sama itu maksudkan satu pribadi yang sama, itu akan menentang begitu banyak ayat, misalnya Kejadian 1:26 yang sudah saya tunjukkan tadi. Kita melihat tanggapan yang kedua daripada Pak Juruan. Nah, pada ajaran yang lain, salah satunya adalah ajaran Trinitarian, itu adalah menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang sejak kekekalan dia sudah 3 pribadi. Nah, sejak kekekalan dia sudah 3 pribadi, tetapi satu catatan yang sangat penting, bahwa ada sekitar 4.000 tahun umur Alkitab Perjanjian Lama itu, dan sampai sekarang tidak ada satu aliran agama Yahudi itu yang mempercayai ada Allah dengan 3 pribadi. Dengan kata lain, orang Yahudi tidak pernah mempercayai bahwa Elohim Adonai itu bukan 3 pribadi, melainkan satu pribadi yang maha kuasa, yang bisa datang melalui angin, melalui awan, melalui api, tetapi tidak berarti dia menjadi pribadi-pribadi yang bekerja sama atau bersama-sama di antara pribadi-pribadi itu. Oke, itu respon yang kedua dari poin kedua dari Pak Juruan di dalam YouTube yang dia berikan itu. Dan dia mengatakan, kalau tadi dia menjelaskan tentang ajaran Allah yang Esa, lalu kemudian dia menjelaskan sekarang tentang ajaran Trinitarian yang percaya Tritunggal. Dan menurut Trinitarian, itu menjelaskan Allah sejak kekekalan sudah di dalam 3 pribadi. Tetapi Pak Juruan kemudian menanggapi bahwa ada satu catatan yang penting yang dia katakan, karena di sepanjang 4.000 tahun umur Alkitab Perjanjian Lama dan sampai sekarang itu tidak ada satu aliran agama Yahudi manapun yang percaya tentang Tritunggal. Baik itu kaum Farisi, Saduki, bahkan sampai kepada di bagian yang lain dia mengatakan sampai pada aliran yang ekstrim sekalipun dalam Yudaisme dan kelompok Yahudi tidak percaya tentang Tritunggal tersebut ya. Tapi hanya ada satu pribadi Allah saja yang dipercaya oleh orang Yahudi dan mereka. Nah, tanggapan saya seperti ini. Bapak sebetulnya memberikan sebuah argumen yang ecek-ecek menurut saya. Sangat-sangat dangkal argumentasi yang Anda nyatakan. Mengapa kok Anda mendasari argumenmu dengan menarik kelompok Yudaisme untuk masuk dalam kancah perdebatan kita? Bapak tahu tidak Yudaisme itu seperti apa? Bapak tahu tidak ajaran Yudaisme itu apa? Yudaisme itu menolak Yesus Kristus sebagai Mesias yang sudah datang, sebagai Allah yang berinkarnasi. Mereka tolak. Yudaisme atau kelompok Yahudi itu menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Yahweh, sebagai Elohim. Itu mereka tolak mentah-mentah. Nah, kalau Bapak mendasari pernyataan penjelasan Bapak, alasan Anda tentang Allah yang Esa berdasarkan pengajaran atau kepercayaan atau iman Yudaisme, karena mereka tolak Tritunggal, sehingga dengan demikian ajaran Trinitas itu salah. Nah, saya bisa membalikkan serangan yang sama kepada Anda. Yudaisme juga menolak Yesus sebagai Mesias. Bahkan mereka terus menantikan Mesias. Kalau tidak salah di tembok ratapan itu mereka berdoa di sana. Ya, untuk menantikan Mesias, kata Mesias. Mereka tidak percaya Mesias sudah datang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak mau mengikuti ajaran Yudaisme itu? Silakan Bapak ikuti ajaran mereka. Silakan Bapak menolak Yesus Kristus belum datang. Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah itu belum datang. Ikuti saja mereka. Mau enggak Bapak ikuti mereka? Tidak mau, bukan? Lalu mengapa Anda mendasari pengajaran Allah yang Esa Anda itu kepada imannya Yudaisme? Yang kedua, orang-orang Yahudi sampai sekarang atau Yudaisme itu ya sampai sekarang itu menolak Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Yahweh itu sendiri,
adalah Elohim itu sendiri. Mereka menolak sampai sekarang. Nah, sekarang saya membalikan serangan itu kepada Bapak. Silakan Bapak juga tolak ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan juga. Yesus itu bukan Allah. Sesuai dengan pandangan Yudaisme. Bagaimana? Bapak setuju apa tidak? Ya silakan tolak. Karena mereka juga tidak mengakui itu. Kenapa demikian? Karena Anda mendasari pada iman Yudaisme. Tolak juga Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Saya yakin Anda tidak berani seperti itu. Nah, jadi ketika Anda mendasari argumen Anda kepada iman Yahudi, yang Anda tarik itu masuk ke dalam kancah perdebatan kita, dalam bicara tentang Allah yang Esa, karena Yahudi juga percaya Allah yang Esa, yang tunggal mutlak, maka Anda sedang menyerang dirimu sendiri. Anda sedang membuat argumen yang menghancurkan diri Anda sendiri. Ya kan? Karena faktanya Yudaisme juga tidak percaya Yesus adalah Allah, tidak percaya Yesus adalah Mesias yang sudah datang. Silakan Anda tolak juga itu. Nah, jadi argumen Anda menjadi bumerang bagi Anda sendiri, menjadi semacam senjata makan tuan yang justru balik menyerang Anda. Jadi jangan sekali-sekali Anda menggunakan argumen semacam demikian. Itu argumen yang sangat lemah sekali ya. Gampang sekali untuk dipatahkan. Itu tanggapan saya tentang respon yang kedua dari Pak Juruan. Nah, kalau mau memberikan alasan, ya berikanlah alasan-alasan yang akademik sedikit. Jangan memberikan pernyataan-pernyataan, argumen yang ecek-ecek seperti itu. Gunakanlah teks-teks Alkitab. Kita kan fokus tentang bicara Allah yang Esa menurut Alkitab. Ya pakai Alkitab saja Pak. Berikan teks-teksnya kepada saya dan silakan Anda eksegesis itu, eksposisi itu menurut kajian Anda seperti apa, dan itu yang akan saya tanggapi. Jangan lari kepada Yudaisme, ya kan? Ya itu demikian pendapat saya. Nah sekarang kita akan melihat video respon yang ketiga dari Pak Juruan. Ini responnya. Nah, memang teksnya, karena Alkitab ini memang ditulis dengan bahasa manusia. Dan kita melihat penulis-penulis itu menyesuaikan tulisan mereka itu dengan apa yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, semisal ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Teksnya adalah, sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara, apabila kita memahami itu menurut versi ajaran Trinitarian, dalam keyakinan mereka itu membuktikan bahwa Allah itu 3 pribadi. Yang satu adalah pribadi Allah Bapa, lalu kemudian pribadi Allah Anak, lalu kemudian pribadi Allah Roh Kudus. Itulah narasi resminya, diksi resminya ketika ajaran Trinitas itu dicetuskan, dideklarasikan pada zaman Tertullianus. Tetapi sesungguhnya ajaran itu tidak pernah diyakini oleh orang Israel, termasuk sebelum Yesus. Mengapa? Karena kita tahu ajaran Trinitarian itu di dalam argumen mereka mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada sejak kekekalan. Tetapi masalahnya adalah bahwa orang-orang Yahudi dengan beribu-ribu tahun menganut agama Yahudi itu, dari semua para nabi dan sampai kepada zaman Tuhan Yesus sudah hadir di bumi sebagai manusia, bangsa Israel dengan agamanya, termasuk aliran-aliran Israel itu, aliran-alirannya seperti kita tahu ada Farisi, ada Saduki, dan ada lagi yang lain-lain yang kita tidak bisa harus sebut semuanya itu. Tetapi aliran yang paling ekstrim sekalipun dari antara aliran-aliran penganut agama Yahudi itu, tidak satu pun yang berpandangan bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Nah, itu adalah tanggapan yang ketiga dari Pak Juruan.
Beliau mengatakan bahwa di Alkitab itu ditulis dalam bahasa manusia untuk apa? Menyesuaikan dengan yang dipahami manusia. Nah, ketika Pak Juran mengatakan demikian, saya mengamininya juga. Saya juga sependapat dengan itu. Memang kita melihat kalau kita membaca Alkitab, itu memang terkadang ada muncul bahasa-bahasa yang mendeskripsikan Allah itu seperti manusia misalnya. Memiliki sesuatu yang juga dirasakan atau dilakukan manusia, dan Allah digambarkan seperti demikian. Itu adalah bahasa anthropomorphisme. Misalnya dikatakan bahwa Allah punya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong, mata Allah menjelajah seluruh bumi, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doamu dan sebagainya. Dan juga Allah digambarkan memiliki perasaan-perasaan tertentu seperti yang manusia miliki. Itu gaya bahasa yang dimunculkan Alkitab supaya kita bisa lebih bisa memahami Allah, keberadaan Allah itu seperti apa. Ya, karena kalau Allah memberikan bahasa yang dari Dia tanpa memperhatikan konteks manusia ciptaannya, maka kita tidak bisa mengerti Allah. Sehingga seringkali memang Alkitab mencatat bahasa-bahasa yang menggambarkan diri Allah itu seperti seorang manusia. Tujuannya apa? Seperti saya katakan tadi, untuk memudahkan kita memahami Allah itu bagaimana keadaannya. Saya sependapat dengan Pak Juruan itu. Tapi dia kemudian memberikan contoh dalam Yohanes 3:16, di mana waktu Allah utus anaknya yang tunggal di sana, ya kan, Yohanes 3:16, dan ayat itu memang ayat yang saya pakai ketika dalam diskusi tersebut untuk membuktikan ada pribadi-pribadi yang berbeda di dalam Allah. Yohanes 3:16, di situ kan dikatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah kan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Dan Pak Juruan mengatakan disinilah versi Trinitarian muncul di sana. Dan orang Trinitarian membuktikan berdasarkan ayat tersebut ada beberapa pribadi di sana, ada 3 pribadi, ada Bapa, ada Roh Kudus. Tapi kemudian menurut Pak Juruan deklarasi itu adanya di zaman Tertullianus. Bukan di Alkitab, ada pribadi-pribadi berbeda itu. Cuma ada di zaman Tertullianus katanya. Nah, saya menjawab seperti ini ya. Tadi tentang bahasa-bahasa anthropomorphism yang menggambarkan Allah seperti manusia itu menggunakan gaya bahasa manusia. Saya setuju dengan Pak Juruan di sana. Tidak masalah bagi saya. Tapi ketika Yohanes 3:16 dia angkat, dan itu teks yang saya angkat. Dan apa yang saya angkat dalam teks tersebut itu benar. Itu menunjukkan adanya beberapa pribadi. Kan dikatakan Bapa Allah itu mengaruniakan anaknya. Kalau di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi kata mengaruniakan di dalam ayat 16 itu serupa dengan ayat 17 bahwa Allah itu mengutus anaknya. Dia mengaruniakan atau mengutus. Nah, tindakan mengaruniakan atau mengutus itu berarti yang satu melakukan hal tertentu kepada yang lain. Ya, yang satu bisa mengutus yang lain, ya kan? Itu menunjukkan apa? Misalnya waktu saya di dalam debat itu saya mengatakan misalnya Pak Juruan itu diutus oleh pimpinan sinode gereja Bethel Pentakosta Indonesia itu atau internasional itu untuk masuk dalam perdebatan melawan saya. Nah, ketika Pak Juruan diutus oleh pimpinan sinode, apakah pimpinan sinode itu adalah pribadi yang sama dengan Pak Juruan? Kan berbeda. Pimpinan sinode itu satu pribadi, kemudian Pak Juruan pribadi yang kedua. Jadi yang mengutus dengan yang diutus itu berbeda. Berbeda pribadi. Kalau mereka satu pribadi, maka ngapain pribadinya sendiri mengutus dirinya sendiri? Itu kan tidak masuk akal. Apakah Bapak mau mengatakan Allah itu kurang kerjaan sehingga melakukan hal yang demikian? Allah mengutus dirinya sendiri, datang ke dunia, dan sebagainya.
Kan tidak seperti itu. Jadi adanya yang satu bisa mengutus yang lain itu menunjukkan ada hal yang berbeda di antara keduanya. Itu dua hal yang berbeda dan dalam hal ini pribadinya yang berbeda. Ya kan? Dan itu nampak sekali kan dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya, Allah mengutus anaknya, ada Allah, ini Bapa dalam konteks Bapa ini. Jadi Bapa mengaruniakan anak, Bapa mengutus anak, jadi ada Bapa dan anak. Bapa dan anak, Bapa yang mengaruniakan, Bapa yang mengutus, anak, Bapa yang mengaruniakan anak. Nah, ini lagi-lagi membicarakan dua pribadi yang berbeda. Tidak boleh kita mengatakan satu pribadi yang sama. Karena satu pribadi tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Ya kan? Dan ini jelas kok. Jelas kok. Yohanes 3:16 ini jelas meruntuhkan teori Allah yang esa versi yang Bapak ajarkan tersebut. Lalu Bapak mengatakan adanya tiga pribadi itu nanti muncul di zaman Tertullianus ya. Tertullianus dianggap sebagai salah satu bapak gereja oleh kalangan tertentu ya. Salah satu bapak gereja, dan dia memang yang termasuk salah seorang yang menyatakan atau memunculkan istilah tentang Trinitas atau Tritunggal. Si Tertullianus ini, dan dia memberikan perbedaan di antara pribadi-pribadi Allah tersebut. Nah, Bapak mengatakan itu baru muncul dalam Tertullianus. Siapa bilang, Pak, itu baru muncul pada zamannya Tertullianus? Siapa yang bilang? Coba, buktinya apa? Nah, Bapak tunjukkan buktinya, di mana buktinya? Bapak mendasari pada buku apa, karangan siapa, halaman berapa, bahwa Trinitas itu baru dimunculkan oleh Tertullianus, manusia. Nah, saya mau membuktikan bahkan Yesus pun mempercayai Trinitas sebetulnya. Yesus pun mempercayai Tritunggal, Pak Juruan. Di mana dasarnya? Di Alkitab dong. Kita kan harus mendasari pada Alkitab karena kita bicara Allah yang esa menurut Alkitab. Jadi kita harus mendasari pada teks-teks suci Alkitab, bukan kepada iman Yudaisme yang Bapak katakan tadi. Ngapain kita lari ke Yudaisme kok? Lalu mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan karena itu mereka menolak Tritunggal, ya tidak masalah. Itu urusan iman mereka. Bukan iman Alkitab yang kita percaya. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ya. Yohanes pasal 14 di sini bicara tentang Lai memberikan judul rumah Bapa. Mulai ayat pertama dan sampai ke 14 itu bicara tentang rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku akan menyediakan tempat bagi kamu, dan di mana aku berada kamu pun akan berada di sana. Jadi ya, di Yohanes pasal 14 sebetulnya sudah ada pembedaan di sana antara aku yang adalah Yesus dengan Bapa. Ya kan? Ada pembedaan di sana. Ada rumah Bapa, dan aku akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Sudah dibedakan. Tapi selanjutnya di dalam ayat yang ke-15 di pasal yang sama, Yohanes 14 ayat 15 sampai seterusnya, itu di sana Yesus mengajarkan tentang Trinitas. Ada banyak orang yang tidak paham, termasuk Pak Juruan, tidak paham bahwa Yesus sebetulnya mengajarkan Trinitas. Di mana? Di sini ayatnya, Yohanes 14. Mulai ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dikatakan Yesus akan minta kepada Bapa. Kalau tadi Bapa mengaruniakan anak, mengaruniakan Yesus yang prainkarnasi itu, atau Bapa mengutus anak, sekarang dikatakan Yesus minta kepada Bapa. Nah loh, kok Yesus bisa minta kepada Bapa? Ya kan, dikatakan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Loh, kok Yesus bisa meminta kepada Bapa? Kalau Yesus itu adalah orang yang sama dengan Bapa, pribadi yang sama dengan Bapa, mengapa Yesus bisa meminta sesuatu kepada Bapa? Ngapain dia mau minta? Lawang dia adalah pribadi yang sama. Nggak usah main minta, ya langsung serahkan saja. Langsung saja berikan seorang penolong itu. Berikan saja itu. Nggak perlu minta kepada Bapa. Karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi mengapa Yesus meminta sesuatu kepada Bapa, seorang penolong itu? Itu membuktikan ada perbedaan di antara keduanya.
ada distingsi yang mau dinyatakan oleh Alkitab antara Yesus yang meminta dengan Bapa yang dipinta itu. Dengan Bapa yang akan memberikan penolong itu. Ini kalau menunjuk pribadi yang sama, ini tidak masuk akal. Sekali lagi, kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, tidak usah dia main minta-minta, langsung saja berikan penolong itu. Lawang dia adalah Bapa itu sendiri. Nah, adanya fakta kitab suci bahwa Yesus itu bisa minta kepada Bapa, itu bukti Yesus itu beda dengan Bapa. Yesus tidak sama dengan Bapa dalam pengertian pribadi yang berbeda, walaupun mereka satu esensi. Sekali saya katakan ya, Tritunggal percaya satu esensi, satu Allah yang esa. Bapa dan Yesus bukan Allah yang berbeda, Allah yang sama, setara, sederajat, sehakikat, tapi pribadinya berbeda. Dan ini dinyatakan dalam Yohanes 14. Kemudian di sini yang pertama ya, ada perbedaan pribadi antara Bapa dan Anak dan Yesus. Kemudian Roh Kudus mana? Juga ada. Yesus juga mengajarkan perbedaan Roh Kudus dengan dirinya dan Bapa. Karena kan di ayat situ mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong ini siapa? Dijelaskan di ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran, ya kan? Yaitu Roh kebenaran. Ini menunjuk pada apa? Parakletos atau parakleton, Roh kebenaran. Itulah seorang penolong yang lain. Dan itu kita percaya sebagai Roh Kudus. Dan saya percaya Pak Juruan juga menganggap itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi Yesus minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu apa? Roh kebenaran, parakletos itu, parakleton itu Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini juga adalah pribadi yang berbeda daripada Yesus, pribadi yang berbeda dengan Bapa dong kalau begitu, ya kan? Berbeda karena Bapa bisa memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran yang diminta oleh Yesus itu. Nah, sekali lagi kalau Roh Kudus, Bapa dan Yesus menunjuk pribadi yang bersama, maka Yohanes pasal 14 ayat 16 ini tidak perlu ada di dalam Alkitab kita. Nggak ada, kalimatnya nggak boleh seperti itu. Harusnya begini saja ya. Aku yang adalah seorang penolong itu akan kunyatakan atau kuberikan kepadamu untuk menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ayatnya harusnya begitu. Karena apa? Bapa itu Roh Kudus dan Yesus adalah menunjuk pribadi yang sama. Tapi kan ayat kitab suci kita tidak mencatat seperti itu. Dan kitab suci tetap mencantumkan kata kata Bapa di sana, lalu ada Yesus di sana, lalu ada Roh kebenaran, penolong yang lain itu Roh Kudus. Tetap mencantumkan tiga itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri mau menyatakan walaupun Allah itu esa, tapi di dalam keesaannya itu ada tiga pribadi yang berbeda. Sekali lagi seperti saya tekankan dalam debat itu, tiga pribadi tidak sama dengan tiga Allah. Kita tidak percaya tiga Allah. Tiga pribadi bukan tiga Allah. Ya kan? Nah, itu jawaban saya kepada Pak Juruan Sinagap. Dan saya kira cuma 3 poin ini saja yang perlu saya jawab, dan yang lain-lain itu saya sepakat. Termasuk ketika Pak Juruan mengatakan kita mungkin ada yang mempertanyakan mengapa kok ada perdebatan internal di dalam kekristenan, ya kan? Itu debat nggak perlu. Yang penting kita percaya sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, ya sudah selesai, nggak perlu debat-debat. Dan Pak Juruan di sana menjawab bahwa ini adalah sesuatu yang fundamental. Salah satu ajaran utama di dalam yang dicatat dalam Alkitab, dan saya setuju dengan itu. Saya setuju, dan memang banyak orang yang tidak setuju dengan adanya perdebatan teologis karena mereka menganggap itu cuma menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Yang penting percaya Yesus adalah Tuhan, yang tidak peduli Unitarian, Oneness, Trinitarian, Taritarian, apapun itu. Yang penting dia percaya Yesus adalah Tuhan, maka selesai, aman, sentosa, nggak perlu debat-debat. Nah, saya setuju dengan Pak Juruan, debat itu penting dan harus dinyatakan dilakukan sebagai penyeimbang di antara berbagai perbedaan pendapat ini tentang keilahian Kristus, Allah Tritunggal dan sebagainya. Dan nanti jemaat akan menilai argumentasi mana yang lebih rasional, yang lebih masuk akal, yang lebih alkitabiah, itu tergantung jemaat masing-masing. Kenapa debat tentang Tritunggal itu penting?
Karena jangan saudara pikir bahwa Tritunggal itu tidak menyelamatkan. Alkitab kan hanya mengatakan bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah kita diselamatkan. Nggak perlu percaya Allah Tritunggal. Tunggu dulu, pribadi Bapa dan Yesus itu yang menyebabkan kau selamat. Bukan hanya pribadi Yesus. Tapi sekali lagi memang dalam teologia itu ada yang disebut dengan teologia kecukupan dan teologia yang komprehensif. Kalau memang kita mesti membedakan kedua hal ini. Kalau memang Anda seorang Kristen yang baru menjadi Kristen, baru percaya Yesus dan Anda baru tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah Anda diselamatkan. Amin, saya percaya itu Anda akan diselamatkan. Seperti penjahat yang di sebelah Yesus itu bukan? Dia tidak ngerti apa-apa tentang Tritunggal ketika dia beriman kepada Kristus. Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau di dalam Firdaus bersama aku. Tidak masalah, Anda juga akan diselamatkan. Tapi kalau Anda sudah lama menjadi Kristen, termasuk Pak Juruan Sinaga yang katanya sudah 20 tahun menjadi pendeta, dan juga penganut Tritunggal selama berapa? 5 tahun apa 7 tahun itu. Kemudian dia berpaling dari Tritunggal, menolak Tritunggal sekarang. Nah, Anda itulah seperti Pak Juruan, itulah yang menurut saya tidak akan diselamatkan. Karena apa? Karena iman kepada Yesus Kristus itu harus juga dibaringin dengan iman kepada Allah Tritunggal, sesuai dengan Roma 10 ayat 9, 10 dan seterusnya itu. Dan banyak teks-teks lain. Ya, jangan anggap bahwa doktrin Allah Tritunggal itu tidak menyelamatkan. Siapa bilang? Ya, soteriologi, keselamatan itu juga mencakup atau terkait dengan Allah Tritunggal. Kalau engkau tidak mengimani itu, maka engkau akan binasa selama-lamanya. Kecuali Anda ada dalam posisi seperti yang saya katakan tadi, ya, Anda dalam posisi teologi yang baru, orang Kristen baru, itu teologi kecukupan, tidak masalah. Ya, ini juga satu peringatan bagi Pak Juruan untuk memperhatikan, ya. Sebentar ya, saya lebih bagus saya bacakan saja itu ya, Roma pasal yang ke-10, ya kan, ayat ke-9 ini, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan ya, dan tidak berhenti di situ. Bukan kita percaya mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada kalimat selanjutnya, ada kata dan, ya, jadi jangan berhenti. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Jadi percaya Yesus Tuhan dan percaya Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, Bapa, ya kan? Membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ada berapa pribadi? Ada 2 pribadi di sana. Dan juga Roh Kudus ada di tempat yang lain. Yang jelas ada beberapa pribadi yang harus Anda percayai supaya kamu bisa diselamatkan. Karena kalau tidak, engkau tidak percaya Allah Tritunggal, ya mustahil Anda bisa diselamatkan. Ya kan? Mustahil Anda bisa. Ini sekali lagi peringatan buat Bapak Pendeta Juruan Sharon Sinaga. Nah, kemudian saya juga sependapat bahwa Pak Juruan mengatakan kita harus belajar Alkitab dengan mendalam, karena di dalam jemaat ada penyusup yang masuk mengelabui, menyangkal satu-satunya penguasa Juru Selamat. Ya. Itu memang ada teksnya dalam surat Petrus dan sebagainya, dan saya sependapat dengan itu. Kita harus belajar. Jemaat awam itu mesti belajar. Tugas belajar Alkitab bukan hanya oleh pendeta, bukan hanya dilakukan oleh hamba Tuhan, majelis, diaken di gereja, para pelayan Tuhan, tidak. Jemaat awam juga harus belajar Alkitab. Ya, makanya di dalam gereja kami setiap bulan kami mengadakan PA, ya, pendalaman Alkitab, untuk membahas doktrin-doktrin utama dalam kekristenan dan isu-isu yang berkembang di dalam perdebatan teologi di sosmed. Kami bahas itu di dalam gereja kami supaya jemaat bisa memahami, bisa mengerti ajaran mana yang benar, yang alkitabiah. Dan saya menganjurkan agar jemaatnya dari Pak Juruan juga mengadakan PA-PA seperti yang kami lakukan supaya jemaat bisa memahami. Dan saya sepakat dengan Pak Juruan di dalam hal itu. Oke, demikian tanggapan saya dan shalom.